A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi di channel Uli Tasim. Senang bisa ketemu lagi dengan Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, rezeki selalu berlimpah ruah, dan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa dukungannya agar kita selalu bersemangat untuk tetap berkarya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Saya naik puncak Gunung Dempo sendirian. Saya sudah 3 kali selalu sendirian naik puncak Gunung Dempo itu. Dari bawah saya bawa tas. Mereka heran mungkin ya, saya naik puncak Gunung Dempo itu bawa tas dijinjing gitu kan, nggak di gendong seperti lainnya yang lainnya itu kan. Tas saya itu tas jinjing, bukan tas ransel, bukan, tapi sudah saya siapkan karung plastik. Nah, setelah saya naik sampai di hutan, tas itu saya masukkan dalam karung plastik, kemudian karung plastik itu saya junjung kayak junjung kopi, karung kopi gitu. Semua peralatan saya lengkap: tenda, periuk, piring, cerek, cangkir, alat sholat, Al-Quran, sajadah, peci, sarung, sandal, lengkap begitu ya. Di tengah perjalanan saya ketemu dengan seekor macan tutul yang selalu mengikuti. Mungkin karena bau daging dari nasi bungkus yang saya bawa. Kemudian setelah saya sampai di suatu tempat, ada sebatang kayu yang roboh sehingga dahan rantingnya enak untuk bertengger. Kemudian saya cari yang agak tinggi, kemudian saya bertengger di atas dahan kayu yang cukup tinggi itu. Lalu kemudian saya pandangi macan tutul itu. Hei, macan tutul, kok ngikutin saya terus? Mau ngapain kamu ya? Niat saya ini baik loh. Saya mau naik puncak Gunung Dempo ini, mau ziarah ke makam Puyang Suntik Sati dan Puyang Dampu Awang, tahu tidak? Gitu. Kamu pergi saja sana. Nggak usah kamu usir sama gue gitu. Lalu saya duduk istirahat dan saya lihat macan tuturnya pergi menghilang. Kemudian saya lanjutkan perjalanan dan sampailah saya di suatu tempat yang bertuliskan perjalanan hanya tinggal 15 menit lagi. Wow, saya lega, lega banget karena sudah mau nyampe kan gitu. Dan di sana saya lihat ada ada seperti sebuah makam tua kan gitu. Saya amati makam itu kan, tapi saya nggak ada tulisannya kan gitu. Dan seketika itu juga muncul seekor burung ya. Dan saya berpikir, kok burungnya cuma 1 ekor, memangnya tidak punya kawan, gimana ya mau berkembang biak kalau cuma sendirian kan gitu. Saya habis pikir, kok burung cuma 1 ekor gitu. Lalu saya melanjutkan perjalanan dan anehnya burung itu selalu mengikuti. Dan setelah sampai di tanah datar di puncak Gunung Dempo, di sana kayunya sama, satu jenis, semuanya sama ya, di rimbun kan gitu, tapi di bawahnya itu bersih kan gitu, nggak ada rumput, nggak ada semak-semak. Dan saya melihat di tanah itu ada bekas sakaran seperti bekas babi mencari cacing gitu. Saya berpikir, memangnya di sini ada babi ya gitu ya. Jadi semua tanah itu cukup luas juga, itu semuanya penuh dengan goresan-goresan seperti layaknya babi mencari cacing kan gitu. Ya, saya lanjutkan saja perjalanan, biarin saja. Tapi saya lihat yang burung tadi tetap mengikuti gitu ya. Kemudian sampailah saya di dataran tempat perkemahan
dan saya lihat di sana itu ada sebuah batu besar. Lalu saya cari tempat untuk ngambil wudhu. Saya lihat di sana ada jalannya, dan di sana itu cukup luas juga ya. Ini apa namanya tuh, bendungan airnya itu cukup luas juga, jernih banget. Saya ambil wudhu, lalu saya sholat asar, kemudian saya lanjutkan berzikir kan gitu. Saya melihat ada sebuah kemah. Pas saya sampai itu saya lihat sudah ada kemah yang sudah berdiri tegak di sana, dan menurut informasinya dia itu nyampainya dari tadi siang kan gitu. Tapi kok habis maghrib mereka pulang gitu. Saya aneh, kok nyampe tadi siang maghrib pulang kan gitu, malam-malam lagi pulangnya kan gitu. Biasanya kan mereka tuh minimal 1 malam ya, itu nggak nyampe 1 malam, setengah hari kan gitu langsung pulang kan gitu. Ya saya langsung mencari tempat perkemahan ya, dan di sana juga kebetulan ada yang baru mendirikan kemah, yang tadi memang di tengah jalan sudah ketemu dengan saya kan gitu, tapi duluan saya nyampai ya, karena mereka itu ada yang gendut itu yang jalannya lambat banget kan gitu. Kemudian setelah saya cari tempat yang bagus menurut saya, ternyata mereka juga membuat kemah di samping saya itu kan itu. Saya mondar-mandir saja melihat mereka buat kemah. Kenapa? Saya sendiri nggak tahu, nggak ngerti gimana cara buat mendirikan kemah itu, nggak tahu. Ini saya melihat-melihat saja, siapa tahu nanti saya bisa ya meniru seperti mereka kan gitu. Mereka bawa parang, saya nggak punya parang kan gitu kan. Dan setelah mereka selesai mendirikan kemah mereka, lalu mereka itu bilang sama saya, "Pak, biar kami saja ya buat kemahnya." "Iya ya," saya bilang begitu. Dan mati saya, untung deh saya sendiri aja nggak bisa buat kemah kan gitu. Kemudian setelah kemah selesai, kami ngumpul di satu kemah kan gitu. Tapi waktu maghrib sudah hampir kan gitu, saya langsung bilang, "Ya saya mau sholat dulu ya," saya bilang gitu. Kami ngumpul di kemah mereka, karena di kemah saya itu peralatikannya kurang besar kan gitu. Jadi kami gabung di kemah mereka itu kan. Pas saya sholat, semuanya ikut kan gitu. Saya ikut gabung Pak gitu ya. "Iya ya," saya bilang gitu, "silakan," saya bilang kan. Akhirnya semuanya ikut sholat berjamaah kan, sholat maghrib berjamaah kan gitu. Nah setelah selesai sholat maghrib, saya berzikir sebentar, kemudian berdoa. Kemudian setelah selesai berdoa, saya bilang, "Ayo kita baca Yasin, surah Yasin bersama-sama ya. Kita baca surah Yasin setiap orang 1 kali." Terus ada yang menyela, "Kok Pak satu orang 1 kali? Kita satu ayat saja Pak," gitu, bergilir gitu. Terus saya bilang, "Saya ini biasanya 41 kali, saya kalau cuma 1 kali itu," saya bilang, "cemen," gitu. Terus yang lainnya juga ada juga yang lainnya juga menyela lagi, "Pak, saya kan belum lancar baca surat Yasin kan gitu," kan katanya. "Gampang," saya bilang, "nanti saya tuntun, saya sudah hafal Yasin itu," kan saya bilang gitu. Akhirnya mereka semuanya ikut baca Yasin kan gitu kan, pokoknya 1 orang 1 kali tamat gitu. Jadi mereka tuh saya mau ketawa, tapi terus saya melihat mereka tuh sepertinya terpaksa banget itu ya membaca surat Yasin kan. Mungkin mereka kan memang belajar banget baca surat Yasinnya kan, jadi harus tambah 1 kali itu memang agak berat bagi mereka. Tapi mereka sepertinya mau terpaksa kan gitu, tapi mereka tidak berani membantah kan gitu. Mungkin karena saya ini orang tua, mungkin dia yang nggak sopan, takut dianggap nggak sopan membantah kan gitu. Jadi mereka tuh menurut saja kan gitu. Setelah selesai sholat maghrib, kami dihidangkan oleh makanan kecil ya,
kopi hangat, makanan kering kan gitu, sehingga kami minum kopi sambil makan makanan kecil, terus kami ngobrol-ngobrol kan gitu. Setelah sekitar setengah jam ngobrol, baru mereka bilang, Pak, baru sekarang Pak saya ini yakin Bapak ini manusia. Dari tadi saya berpikir Bapak ini bukan manusia, bilangnya begitu. Terus yang lainnya juga ikut nimbrung, iya Pak, saya baru sekarang ini yakin Bapak ini manusia, dan tadi saya nggak percaya Bapak ini manusia. Yang lainnya juga menimpali lagi, semuanya berkata begitu. Dalam hati saya, pantas yang satu kiamat tadi itu pulang kan, biasanya itu kan maghrib lagi, ada ceweknya lagi kan, ada ceweknya pulang habis maghrib. Ya bayangkan, turun gunung habis maghrib, saya sudah coba itu ya, ya susah banget kan, ini turun malam-malam habis maghrib langsung pulang kan. Ya, mungkin dia takut sama saya tadi, dikiranya saya itu bukan manusia, mereka takut kan gitu. Kemudian akhirnya saya tidur gabung sama mereka, dan malam itu saya benar-benar nggak bisa tidur kan gitu ya. Dingin banget karena semalaman hujan gerimis tanpa berhenti. Lalu besoknya kami naik ke Kawah Merapi, dan di sana kami foto-foto. Dan foto-foto itu dikirim ke saya itu lewat pos kan, itu banyak juga yang satu lembar 10 R itu ya, yang satu lembar itu juga ada, 5 R juga ada kan gitu, banyak gitu. Tapi semua foto-foto itu hancur semua pas waktu banjir kemarin ya, ada banjir di Nanjungan ini. Terus saya simpan di komputer di sekolah juga, komputernya rusak. Saya simpan di komputer di rumah, komputernya rusak. Yang disimpan di HP-nya rusak. Disimpan di plastisnya rusak. Hanya semua foto itu nggak ada satupun yang tersimpan di FB. Saya nggak tahu lagi FB yang mana, nggak tahu saya ya. Akhirnya foto kenangan itu semuanya hilang tanpa bekas, nggak ada lagi kan gitu. Kemudian setelah pulang ke rumah, saya terus kontak dengan Puyang Sunutik Sakti, khususnya Puyang Dampu Awang ya gitu. Walaupun yang lainnya juga saya kontakin, tapi yang saya khusus sama Puyang Dampu Awang yang saya khususkan banget. Kemudian saya terus kontak dengan, tapi yang saya khususkan Puyang Dampu Awang gitu ya. Sampai malam kedua, malam ketiga. Nah, pas setelah malam ketiga, saya merasa melihat ada api masuk lewat jendela saya. Lalu api itu seperti memotong kasur di atas dipan saya. Tapi saya merasa aneh, kok tidak terbakar ya kasurnya kan gitu ya. Dan setelah saya amati, ternyata di mata api itu ada seperti mata gergaji kan gitu, ada besinya, mata kayak gergajinya di dalam bumbungan api itu ada seperti mata gergaji. Dan api itu memotong kasur itu pas lurus banget ya, ini loh. Tapi nggak nggak terbakar sedikit pun, lurus banget pokoknya kan gitu kan. Kemudian saya berpikir pasti ini pusaka Puyang Dampu Awang kan gitu. Sebab kalau di Sunisati tidak mungkin pusakanya berbentuk api ya. Jadi saya yakin banget itu pedang pusaka dari Puyang Dampu Awang dari puncak Gunung Dempo. Sebab Puyang Dampu Awang ini di Gunung Dempo ada, di Gunung Selandil juga ada kan gitu. Tapi yang saya kontak waktu itu hanya untuk yang Puyang Dampu Awang dari Gunung Dempo saja kan gitu. Begitulah ceritanya pusaka Puyang Dampu Awang Gunung Dempo itu ada tempatnya di puncak kan gitu ya. Menjadi pusakanya itu berbentuk api ganas kan gitu ya. Tapi ternyata berbentuk apinya itu seperti mata gergaji yang tajam banget kan gitu. Apinya tuh membumbung kan, api membumbung ya seperti api kan gitu, tapi panjang banget apinya tuh masuk lewat jendela kan gitu. Saya pertamanya takut juga, tapi ternyata Puyang pusaka dari Puyang Dampu Awang, sehingga saya nggak takut-takut banget. Terima kasih.